Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ini beradu ya. Saya kalah kenceng sama RT 2. Kalah son. Iya. Berarti ceritanya perang son kali ya. Iya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yaitu Ibu Budiningrum SI selaku Ketua RT 011, yang sama-sama kita hormati mewakili daripada pengurus RW, yaitu Bapak Rahmadi SPMM, yang sama-sama kita hormati Ibu Sudia Rosdiana selaku Ibu PKK RW 06, Bapak Ustadz Muhammadun, orang tua kami Bapak Rahmat Kiri, Abang Aat, Bapak Jayadi, beserta seluruh warga RT 11 yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa mahabbah kami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, bermuajahah, berdoa bersama, wabil khusus untuk para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang telah gugur. Harapan kita bersama, mudah-mudahan kita yang saat ini diberikan nikmat dan kesempatan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia mampu mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Salawat seiring salam tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang kemerdekaan yang saat ini kita nikmati, ini merupakan anugerah yang begitu luar biasa yang Allah fitrahkan untuk kita. Apabila kita melihat ke negara-negara tetangga, khususnya yaitu negara Palestina yang saat ini sedang di bawah tekanan penjajahan, jangankan mencari nafkah, jangankan beribadah, tidur pun itu juga susah. Betul apa betul? Ini yang harus kita syukuri di Indonesia.
mengikuti mengenyam pendidikan beribadah di musolah dan masjid, serta mampu bercengkrama dengan tetangga-tetangga, tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengintimidasi, di bawah naungan kebebasan, karena kita sudah berada dalam kebebasan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi terkadang kenapa di dalam batin kita saat ini seringkali terucap, termenung akan keberadaan kita di Indonesia, seakan-akan kita tidak bangga dengan negara kita sendiri. Betul apa betul? Banyak seolah-olah mengatakan negara tetangga lebih baik daripada Indonesia, seolah-olah negara tetangga lebih sejahtera daripada Indonesia, seolah-olah negara tetangga lebih hebat daripada Indonesia. Sementara yang harus kita pahami bahwa Indonesia, negara Republik Kesatuan Indonesia ini yang kita tempati saat ini, memiliki daripada lebih dari 1.700 suku bangsa. Hebat apa kagak? Hebat. 1.700 suku bangsa, terdiri dari 38 provinsi dan terdiri dari 17.508 pulau. Belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang, Pak. Bayangkan, kita ngitung aja capek. Tetapi kita bisa berada dalam ketentraman kehidupan yang begitu indah antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, mampu untuk melakukan daripada komunikasi yang baik, menjaga daripada hubungan yang baik. Itu yang harus kita syukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terlepas daripada polemik saat ini yang kita hadapi di Indonesia ini, ada yang disebut dengan perang nasab. Ramai itu di media sosial. Iya Pak, tahu perang nasab Pak? Perang nasab tahu? Membangga-banggakan leluhurnya. Bahkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita bahwa negara, bahwa pemuda yang di saat ia mampu membanggakan leluhurnya tapi tidak menunjukkan prestasinya, maka ia bukanlah bangsa yang terbaik. Tahu perang nasab Pak? Bu, tahu perang nasab lah? Di media sosial banyak banget. Ya Allah, belum lagi ada yang namanya ijazah. Masya Allah, kita ini negara berkembang. Kalau hal-hal yang seperti itu mengotori daripada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan, kapan kita jadi negara yang maju? Betul apa betul? Ya Allah, nggak maju-maju. Segala urusan beras diributin, segala urusan yang nggak berguna diurus. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seringkali itu di media sosial kita kirimkan pendapat kita, menurut kita, apa yang kita inginkan dan lain sebagainya, tanpa kita sadari bahwa itu dapat mengikis daripada pribadi kita menjadi pribadi yang berkebangsaan, yaitu berkebangsaan Republik Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mohon dalam acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini, kalau dibilang 80 tahun tua apa muda? Tua, tuh yang teriak tua. Tua. Kalau kita lihat usia 80 tahun, ya Allah, sudah disebut kakek-kakek, lewat dari masa lansia.
Ini usia 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kita mampu menjadi negara yang maju kalau misalkan ditanamkan di dalam diri kita sifat tauhid. Tahu tauhid, Pak? Di zaman baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa tatkala Rasulullah Nabi Muhammad meninggal, itu ada pertentangan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Di saat itu peperangan luar biasa, memperebutkan tentang tahta dan lain sebagainya. Maka disitulah tersebar segala bentuk fitnah, tersebar segala bentuk yang menghancurkan kebangsaan mereka, sehingga tatkala itu umat Islam di Madinah menjadi terpecah dua. Dan di saat itu ada sebuah pergerakan yang menggerogoti daripada pemerintahan saat itu, yaitu pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka di saat itu kebijakan para ulama mengatakan bahwa taghut diharamkan di dalam Islam. Apa itu taghut? Pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, pemberontakan terhadap pemerintahan yang legalitasnya sudah jelas, pemberontakan terhadap pemerintahan yang berdaulat seperti tema di atas, maka diharamkan oleh Islam. Kenapa? Karena sudah mengikuti aturan. Kita lihat kota Basrah yang disebut dengan kota apa, Pak? Kota Basrah kota apa tuh? Kota 1001 malam. Itu kalau kita dengar kisah Sahibul Hikayat, ya, itu berasal dari kota 1001 malam yang kita sebut sekarang dengan kota apa tuh? Kota Irak. Presidennya Saddam Hussein. Itu kota 1001 malam, di mana aktivitas setiap harinya, kemakmuran rakyatnya begitu luar biasa hebatnya, akan tetapi mampu dipecah belah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga di saat itu kota Basrah menjadi rata dengan tanah. Kita mau nggak seperti itu? Ya Allah. Makanya oleh karena itu dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan mendasari wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada diterima oleh kita semua tidak bisa kita hitung, termasuk daripada kemerdekaan Republik Indonesia ini. Maka kita isi kemerdekaan Indonesia ini yaitu dengan berkreasi. Bagaimana mewujudkan kreasi kita? Yaitu dengan mengenyam pendidikan, ilmu yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Maka di saat itu tatkala kita menjadi seorang pelajar yang baik, seorang pengejam pendidikan yang baik, maka ia akan menjadi seseorang yang mampu dimanfaatkan oleh negaranya untuk kemakmuran negaranya. Minimal ketika punya prestasi membanggakan buat RT-nya. Tuh kemarin saya ikuti salah satu kegiatan yang disebut dengan vending folder. Vending folder itu salah satu kegiatan seorang pemuda yang mampu membuat aplikasi, di mana aplikasi itu akan dipergunakan oleh DKI Jakarta. Dan alhamdulillah warga kebagusan pemuda itu kebetulan tinggal di RW 4
ia mampu menjadi juara 3 di nasional, dan insya Allah aplikasinya akan digunakan untuk DKI Jakarta untuk membantu pendataan warga Jakarta. Ini yang kita harapkan. Kita yang mempunyai kapasitas memiliki ilmu agama, salurkan dengan agama. Dengan cara apa? Dengan cara berdakwah yang santun, merangkul bukan memukul, membawa kebaikan-kebaikan, mampu menenangkan hati bukan memanaskan jiwa, sehingga tatkala mengisi pengajian, mengisi daripada silaturahmi, pulang dari pengajian bukan dongkol bawaannya, Pak. Ya, pulang dari pengajian bawaannya sewot aja. Betul apa betul? Salah itu mah. Pulang dari pengajian sewot. Orang pulang dari pengajian kan isinya zikir, wirid, mengikuti ilmu agama. Begitu keluar dari taklim tenang. Orang mau kata apa aja biarin, orang mau bagaimana saja biarin. Yang terpenting kita tunjukkan jati diri kita bahwa kita mampu menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kreasi dan prestasi dengan mengenyam pendidikan yang telah difasilitasi oleh pemerintah. Yang kedua, sebagai warga negara yang baik dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita harus mampu merangkul, kita harus menanamkan ukhuwah Islamiyah, bukan hanya terhadap orang yang beragama Islam, tetapi terhadap orang yang non-muslim juga kita kudu rangkul. Kenapa? Karena Indonesia ini kaya, Indonesia ini banyak suku dan bangsanya, bahkan banyak agamanya. Yang kita tahu berapa tuh? Ada berapa agama di Indonesia? Ada 6. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu yang kita tahu. Dalam segi berukhuwah, ada yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ada yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Kalau ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Tapi kalau berbicara tentang ukhuwah wataniyah, mau dimanapun ia berada, apapun agamanya, kita harus dan wajib menanamkan nilai-nilai kebaikan antar sesama. Karena sifat daripada seorang muslim mampu menjaga nilai-nilai kebaikan. Ada hadis baginda Rasul tuh, mathalul mu'minun kamathalin nahli. Orang muslim itu seperti lebah. Tahu Pak lebah? Lebah apaan? Tawon. Tawon apaan? Lebah. Serangga. Itu kalau kita pelajari, kenapa baginda Rasul memberikan hal seperti itu, bahwa seorang muslim seperti layaknya lebah. Kita lihat lebah. Yang pertama, lebah ketika ia memakan, pasti ia memakan yang baik-baik. Lebah makanannya apa, Bu? Bu, lebah makanannya sari. Kalau bapak-bapak makanannya apa, Bu? Ibu. Lebah makanannya sari bunga. Maka setiap ada bunga yang indah, yang dipandang itu luar biasa, lebah tuh demen. Maka saripati bunga diambil, diisap. Begitu diisap, kemudian masuk ke dalam perut. Maksudnya apa? Seorang muslim kalau makan itu biasa yang halal, halal. Kalau memang bukan haknya, jangan dimakan. Yang kedua, lebah itu selalu mengeluarkan yang baik-baik. Yang dikeluarkan apa, Bu? Madu. Kalau manusia ngeluarin apa, Bu? Madu.
Lebah itu mengeluarkan madu. Artinya apa? Setiap muslim mampu menjaga lisannya, terucap di dalam lisannya tidak mudah menyakiti dan melukai orang lain. Cakep apa kagak tuh? Cakep. Yang ketiga, lebah itu ketika hinggap di ranting, rantingnya tidak patah. Maksudnya apa? Seorang muslim bukan biang kerok. Tahu biang kerok? Bukan pembuat onar. Kan kalau misalkan ada tuh, ketika ada misalkan ada apa namanya itu orkes ya. Kalau ada orkes tuh, kalau ada dia pasti ribut. Kalau ada dia pasti ribut. Kalau nggak ada dia nggak ribut, tapi kalau ada dia pasti ribut. Seorang muslim pantang jadi sumbu perpecahan di antara umat manusia. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, seorang muslim apabila disakiti dan ditantang, ia tidak pantang mundur. Ya, seorang muslim kalau disakiti, ditantang, ia tidak pantang mundur. Tidak mau cari masalah, tapi tidak pernah lari dari masalah. Cakep apa enggak? Cakep. Inilah kemerdekaan Republik Indonesia. Kita harus bumbuhi daripada pribadi kita dengan hal seperti itu. Ana muslimun qabla kulli syai. Kita ini muslim, bergaul dengan bergaul cara muslim, makan dengan cara makan muslim, berbicara dengan berbicaranya seorang muslim. Bagus apa enggak? Maka di saat itu maka kita akan mampu mempertahankan ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah ataupun ukhuwah watoniyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan momen hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini, kita berharap bahwa pemerintahan kita mampu dengan sebaik-baiknya memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, bangsa Indonesia. Kita berharap pemerintahan yang ada saat ini mampu menggemban amanat dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Republik Indonesia. Dan khususnya untuk RT 11 ini, mari sama-sama kita saling merangkul, kita saling membangun rasa kebersamaan, dan kita membangun rasa empati serta simpati di dalam diri kita masing-masing, sehingga dalam bermasyarakat, bertetangga, kita mampu menerapkan daripada apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, mathalul mu'minin kamathalin nahli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup itu saja yang saya sampaikan karena memang nasinya sudah dingin, kuahnya udah dingin, ayamnya udah dingin, tempenya udah dingin, perutnya udah lapar. Mari sama-sama sebagai penutup kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita tujukan untuk pahlawan bangsa yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang gugur dalam peperangan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kematiannya sebagai kematian syahid, dan kita yang saat ini menikmati kemerdekaan Republik Indonesia mampu mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Bitilkin niyah liridhaillah wa risyafaatir Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Amitna 'ala dinil Islam. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syiril Fatihah
wa bi syafa'atil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair wakhtim lana min ahsani ahlil khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun ini ya Rabb, tanamkanlah rasa kecintaan kebangsaan kami, tanamkanlah rasa kepedulian terhadap negara kami, tanamkanlah rasa simpati dan empati terhadap masyarakat Indonesia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam segi mikro ataupun makro ya Allah, jadikanlah kami sebagai bangsa yang senantiasa mampu menggemban amanat dalam menjaga titah-Mu mengisi daripada Republik Indonesia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pribadi kami pribadi muslim yang senantiasa menjaga ukhuwah, menjaga silaturahmi, serta menjaga lisan kami sehingga menjadi manusia yang begitu berharga di hadapan-Mu ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah wilayah RT 11 ini menjadi wilayah yang senantiasa mampu sebagai salah satu daerah wilayah yang senantiasa menjaga ukhuwah yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.